Inilah penyebab kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di laga final Piala AFF U23 2025. Final Piala AFF U23 2025 menjadi akhir yang pahit bagi timnas Indonesia. Bermimpi mengangkat trofi, Garuda Muda justru harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga yang memperlihatkan sejumlah kelemahan mendasar dalam permainan anak asuh pelatih Indonesia. Kekalahan ini bukan semata karena kualitas lawan, tapi lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia menjawab tantangan taktis yang muncul sejak fase grup. Namun, apa sebenarnya yang terjadi hingga mimpi besar ini harus pupus di depan mata? Di balik skor akhir tersimpan kisah perjuangan yang penuh dinamika. Mulai dari tekanan berat yang menumpuk sejak awal turnamen hingga kesulitan dalam menyesuaikan strategi menghadapi lawan yang semakin matang secara taktik. Ini bukan hanya soal kalah di lapangan, tapi soal bagaimana Garuda Muda menghadapi tekanan mental dan perubahan pola permainan yang terus terjadi. Sejak fase grup, Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan menghadapi tekanan tinggi dan perubahan strategi dari lawan-lawannya. Sayangnya, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat membuat tim kerap kehilangan momentum di saat-saat penting. Ketika final tiba, ketidaksiapan ini malah menjadi beban tambahan yang memperbesar celah keunggulan Vietnam. Selain aspek teknis dan taktis, faktor psikologis juga sangat berperan. Para pemain muda yang berlaga di final ini menghadapi tekanan luar biasa, bukan hanya dari lawan, tapi juga dari ekspektasi jutaan supporter. Ketika ketegangan meningkat, beberapa momen kegagalan pengambilan keputusan pun muncul, memperlihatkan pentingnya pembinaan mental yang lebih serius di masa depan. Kekalahan ini memang sangat menyakitkan. Namun, jika dilihat dengan kepala dingin, ini adalah cermin penting bagi sepak bola Indonesia bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pelajaran berharga dari laga final ini harus menjadi pijakan untuk membangun kembali kekuatan Garuda Muda, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental. Dalam video ini, kita akan membongkar setiap detail dari pertandingan final ini. Mulai dari analisa kelemahan dan kekuatan tim, bagaimana Vietnam memanfaatkan celah, hingga apa yang sebenarnya gagal dilakukan Indonesia. Jangan lewatkan insight mendalam yang bisa menjadi panduan bagi masa depan timnas U23. Tonton sampai habis, karena di balik kekalahan ini tersimpan pelajaran berharga yang akan menentukan arah baru perjalanan Garuda Muda menuju kejayaan. Banyak passing, tapi tak efektif. Salah satu statistik yang mencolok dari laga final antara Indonesia dan Vietnam adalah jumlah operan yang dilakukan timnas U23 Indonesia. Secara angka, Garuda Muda terlihat menguasai jalannya pertandingan. Bola lebih banyak berada di kaki para pemain Indonesia. Namun, di balik angka itu tersimpan satu masalah besar, penguasaan bola yang sia-sia. Indonesia memang piawai dalam memainkan bola dari kaki ke kaki, tapi sayangnya mayoritas operan dilakukan secara horizontal, hanya berputar-putar di antara pemain belakang dan gelandang bertahan. Tak ada penetrasi, tak ada progresi vertikal yang benar-benar mengancam jantung pertahanan lawan. Situasi ini membuat Indonesia terlihat seperti tim yang mengontrol, tapi sebenarnya tidak mendominasi. Lawan pun tak gentar menghadapi gaya main seperti ini karena mereka tahu bahwa permainan Indonesia ada pergerakan yang cukup agresif dari lini depan untuk membuka ruang. Sisi sayap yang semestinya menjadi senjata utama pun tak berjalan maksimal. Winger-winger Indonesia terlalu sering menerima bola dalam posisi statis, lalu hanya melakukan back pass atau crossing yang terlalu dini, bahkan seringkali tanpa melihat terlebih dahulu apakah ada target di dalam kotak penalti. Vietnam memanfaatkan ini dengan sangat baik. Mereka hanya perlu menjaga kedisiplinan posisi, lalu menunggu kesalahan operan Indonesia yang akhirnya datang juga. Dari situ, Vietnam bisa melancarkan serangan balik cepat yang jauh lebih efektif dan berbahaya. Secara psikologis, ini juga mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
Ketika bola terus berputar tanpa hasil, rasa frustrasi mulai muncul. Beberapa pemain tampak kebingungan harus berbuat apa saat mendekati area sepertiga akhir. Tidak ada keberanian untuk menusuk. Tidak ada pemain yang berinisiatif mengubah arah permainan. Yang muncul justru pola berulang. Operan ke samping, kembali ke tengah, lalu ke belakang, dan siklus ini berulang lagi. Permainan seperti ini bukan hanya membosankan bagi penonton, tapi juga mudah dibaca dan dipatahkan oleh lawan sekelas Vietnam yang sudah sangat matang secara taktik dan disiplin. Kesimpulannya, tingginya jumlah passing tidak berarti dominasi jika tidak diiringi dengan progresi, kreativitas, dan niat mencetak gol. Dan itulah yang menjadi salah satu akar kegagalan Indonesia di final. Permainan yang terlalu aman, terlalu ragu, dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Dua, strategi yang monoton dari laga ke laga. Salah satu kelemahan paling mencolok yang tampak sepanjang perjalanan timnas U23 Indonesia di turnamen ini adalah kurangnya variasi dalam strategi dan pendekatan bermain. Dari laga perdana hingga partai final, pola permainan Indonesia seolah tidak pernah berubah signifikan. Dan hal ini menjadi bumerang saat bertemu lawan dengan level organisasi yang lebih baik seperti Vietnam. Mari kita lihat kembali jejak gol Indonesia selama turnamen ini. Kontra Brunei Darussalam, Indonesia mencetak gol melalui open play. Itu pun melawan tim yang secara kualitas masih jauh di bawah. Saat menghadapi Filipina, satu-satunya gol yang tercipta justru hasil dari on goal lawan, bukan dari kreasi serangan sendiri. Di laga semifinal melawan Thailand, Indonesia mencetak gol lewat situasi bola mati alias set piece, bukan lewat pola serangan yang terencana dalam permainan terbuka. Catatan ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak punya cukup cara untuk mencetak gol, dan ketika rencana utama gagal, tak ada rencana alternatif. Tim Garuda Muda terlalu bergantung pada momen, entah itu keberuntungan dari kesalahan lawan atau skema set piece yang berhasil. Tapi di pertandingan seketat final, lawan seperti Vietnam tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dan ketika peluang bola mati juga terbatas, Indonesia benar-benar kehilangan cara untuk membongkar pertahanan. Vietnam pun memanfaatkan hal ini secara maksimal. Pelatih mereka tampaknya sudah menganalisis bahwa Indonesia lebih banyak mencetak gol dari situasi non-open play, sehingga mereka disiplin menjaga zona di kotak penalti, tidak banyak melakukan pelanggaran di area berbahaya, dan tidak gampang terpancing oleh skema-skema bola mati Indonesia. Masalah lainnya adalah minimnya rotasi posisi antar pemain. Tidak ada eksperimen seperti false nine, overload sisi tertentu, atau switching flank secara cepat. Para pemain cenderung berada di zona yang sama dari laga ke laga, membuat lawan lebih mudah membaca gerakan dan mematikan ruang permainan. Begitu pula dalam hal build up. Indonesia hampir selalu memulai dari belakang lalu menyebar ke sayap, berharap crossing bisa menjadi jalan keluar. Tapi tanpa kehadiran striker dengan duel udara kuat atau gelandang penggiring untuk memecah struktur lawan, crossing itu nyaris tidak pernah efektif. Tiga, pressing yang tanggung dan tidak kompak. Pressing adalah kunci dalam sepak bola modern, tapi hanya efektif jika dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antar lini. Sayangnya, pressing timnas U23 Indonesia di laga final justru jadi bumerang. Bukannya merebut bola dengan cepat, pressing Indonesia malah membuka ruang untuk Vietnam bermain lebih nyaman. Dalam banyak momen, pressing dilakukan secara sporadis. Penyerang menekan bek lawan sendirian, tanpa diikuti oleh lini kedua atau ketiga. Gelandang telat naik, bek ragu untuk menyempitkan ruang, dan hasilnya jarak antar lini melebar. Vietnam tak kesulitan memainkan bola di ruang antar lini itu, lalu mengalirkannya ke sisi lemah yang terbuka. Ketidaksinkronan ini juga menguras tenaga secara sia-sia. Karena tak ada sistem pressing yang kolektif,
Pemain harus sprint berulang kali menutup ruang yang seharusnya bisa ditangani lebih efisien. Akibatnya, stamina cepat terkuras dan pada babak kedua, pressing makin melemah. Momen yang dimanfaatkan Vietnam untuk mengontrol permainan. Masalah makin rumit karena tidak ada gelandang bertahan yang berfungsi sebagai penyeimbang. Tak ada yang bertugas khusus menjaga poros atau memotong alur bola saat struktur pressing rusak. Tidak ada komando, tidak ada koneksi, hanya tekanan individual yang dengan mudah dipatahkan. Sementara Vietnam tampil dengan kompak dan tenang. Mereka sabar menunggu momen saat pressing Indonesia terpecah, lalu dengan 1-2 sentuhan cepat, mereka membongkar ruang antar lini dan langsung menyerang. Secara keseluruhan, pressing Indonesia terlihat seperti reaksi spontan, bukan bagian dari sistem. Tidak ada timing, tidak ada kesepahaman. Dan dalam sepak bola di level final, pressing semacam ini hanya akan membuka pintu kekalahan. Dan itulah yang terjadi.